Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue, Iman. Nah, di video kali ini gue akan sharing tips tentang cara gue latihan. Nah, permasalahan kita sebagai drummer nih, kalau kita mau latihan, kita udah punya drum nih, kita pengen beli drum, tapi ternyata kita nggak punya kamar yang dipasangin peredam. Terus gimana dong? Berarti rumah kita ada di kompleks yang padat penduduk. Jadi sayang dong drummernya nggak bisa dipakai. Drumnya nggak bisa dipakai, udah beli mahal-mahal nggak bisa dipakai. Nah, banyak kendala. Gue harus beli drum, berarti kalau gue masih beli drum, gue harus punya peredam kan. Nah, sebagai gambaran aja nih, gue buat peredam di kamar gue, di studio gue dulu, di kamar gue itu untuk ukuran 3x4 gue bisa keluar sekitar 15-20 juta. Kan lumayan tuh untuk sebuah drum menengah, itu udah dapet banget gitu kan harga segitu. Nah, kalau kita beli drumnya 10 juta ya berarti kita mesti menyisihkan juga sekitar 15-20 juta untuk hanya membangun peredamnya. Nah, buat teman-teman yang nggak punya solusi untuk bisa buat peredam kayak gue dulu, gue punya drum tapi gue nggak punya peredam, jadi gue nggak bisa mainin, percuma aja, cuman kadang-kadang doang kalau lagi hujan gede atau kayak gimana baru gue mainin, karena rumah gue dekat banget sama rumah-rumah lain tuh, berdekatan banget. Nah, akhirnya gue ngakalin. Pertama, gue punya bass drum kan, bass drum ini gue coba isi sama kain, gue jejelin gitu kan sampai penuh, terus gue pasang biternya di bass drum. Gue coba cukup ngeredam, tapi tetap aja keras gitu. Gue main tuh wah tetap aja gitu kan. Wah, ini akhirnya gimana ya? Akhirnya gue bolongin tuh head drum gue bolongin kan, jadi dia langsung kena ke kainnya. Wah, itu bagus tuh. Wah, kalau gue pikir sayang juga ngebolongin head drum gitu kan, dan namanya juga eksperimen. Akhirnya gue kepikiran nih, kenapa enggak kalau gue buat kayu dan kayu gitu kan, gue buat seperti ini, nanti gue bisa masang pedal gue di sini gitu kan. Gue nyari-nyari, gue coba ngedesain sendiri gitu kan. Terus udah gue beli kayunya, gue gergaji sendiri ukuran seperti ini gitu kan. Terus gue beli siku-siku seperti ini di material. Terus ininya gue ukur untuk masukin si pedal jadi kayak rim di bass drum. Ya udah, gue bor sendiri, gue gergaji sendiri. Saat itu tahun 2001, gue habis kira-kira 50.000 dengan bahan-bahan seperti itu. Jadi lumayan murah kan. Ini gue buat sendiri pakai busa, di busa. Nah, untuk tom-tom dan lain-lain dan simbal itu gimana cara? Gue ngakalin, gue ke tukang las. Kayak gini. Nih gue kan punya banyak kayak gini nih pet drum. Gue beli banyak banget, gue dulu beli. Terus gimana cara tuh makainya kan? Nah udah, gue buat ini ke tukang las nih, kayak gini. Gue buat, bang tolong buatin dong kayak gini supaya nanti bisa gue pasang di stand cymbal. Gue buat stand cymbalnya, beratnya diukur gitu kan. Nah udah dibuatin sama dia nih kayak gini. Ya udah, pas udah dibuatin sama dia, gue pasang sendiri, tinggal dipasang bautnya kan. Nah jadilah seperti ini pet drum gue untuk latihan. Lumayan. Nih gue taruh sebagai snare drumnya. Nah ini yang gue bilang bisa ditaruh di stand cymbal. Kebetulan gue punya banyak stand cymbal. Nah stand cymbal kalau kita beli banyak pun pasti kepake. Kenapa? Kita kan sering manggung. Kalau kita manggung ya kita bawa aja stand cymbal, apalagi kalau kita punya cymbal gitu kan. Dan pedal juga kan kita pasti butuh pedal gitu kan. Kalau bisa beli double pedal ya beli aja double pedal sekalian, buat satu pijakan di sini, jadi stabil buat latihan. Nah jadi ini set snare drumnya, ini tom 1, ini baratnya floor 1, ini juga gue kasih bawahnya jadi bisa dipasang di stand cymbal. Nah gue terinspirasi dari produknya Evans Husky ini yang seperti ini. Ya kan emang dari sananya bolong ya. Tuh
kalau kita lihat nih bolong, jadi bisa langsung dipasang di stand cymbal. Nah, gue lihat ini, gue coba terapin di pad drum gue, dan bisa. Oke. Nah, kayak gini lumayan buat kita latihan. Biasanya kalau kayak gini, yang gue lakukan adalah latihan koordinasi. Kalau teman-teman drummer mau latihan masalah groove, masalah feel di drum set, ya harus di drum set. Bisa teman-teman drummer sewa studio untuk latihan masalah itu. Tapi seringkali, dan gue lebih sering latihan di pad untuk melatih koordinasi tangan dan kaki, atau fill in baru misalnya. Nah, kalau ini cymbal, kalau misalnya cukup berisik, tinggal dibeliin muffler aja, jadi nantinya berisik. Nah, ini snare-nya, ini tom 1, ini floor 1, ini haki 1. Ini kenapa gue nggak beli haki semuanya? Pertama, ini haki mahal. Kedua, keunggulan haki dan sekaligus kelemahannya kalau menurut gue, soundnya sama. Jadi kalau gue main, nah ini kan lebih lumayan beda ya. Kalau dia akan jadi gue kalau latihan agak, wah ini sama, kurang asik gitu kan. Nah, makanya gue nggak beli haki semua gitu kan. Jadi kalau misalnya gue latihan kayak pattern atau latihan koordinasi, nah kalau teman-teman drummer dengar suaranya lumayan ngeredam kan. Nah, lumayan di kamar, jadi teman-teman drummer nggak perlu buat peredam. Setidak-tidaknya cukup menghemat lah sekitar 15 juta gitu kan, buat peredam. Pertama, belum kalau misalnya ditipuin tukangnya. Dulu gue kayak gitu deh, ngalamin pengalaman kayak gitu, bilang bisa, taunya setelah diperedamin tetap aja masih bocor, dan suaranya juga keras banget lagi bocornya. Oke, nah gue pakai kamera HP ini, gue coba shoot itu lebih dekat. Nah, kira-kira seperti ini penampakan dari pad drum gue. Nah, itu dia. Buat kaki tuh udah jebol, itu tinggal diganti aja. Gue jebol karena sering gue mainin tuh pad drum tuh, kira-kira